Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, Lombok juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata. Ya, sejumlah kapal pesiar sudah mendaftarkan diri dan siap untuk berlayar ke Lombok pada November 2022 mendatang. Sebanyak 5 kapal kruiz akan berlabuh di Pelabuhan Gili Mas. Diketahui bahwa pelabuhan ini dapat disandarkan oleh kapal berukuran besar. Dermaga pelabuhan ini berukuran 440 meter dengan tambahan full dolphin atau tempat bersandarnya kapal pada dermaga, sehingga totalnya mencapai 500 meter, sementara kedalamannya mencapai 12 meter. Kruiz terbesar di dunia itu kan panjangnya kurang lebih 370 meter. Artinya ketika kapal kruiz terbesar di dunia datang, dermaga ini masih ideal untuk menampung, kata Baharudin. Kapal pesiar berukuran besar juga dijadwalkan akan bersandar di Pelabuhan Gili Mas tahun 2023 mendatang. Setidaknya sudah ada 15 kapal kruiz yang sudah mendaftarkan kedatangannya ke Lombok. Di tahun 2023 juga sudah banyak kapal pesiar yang mendaftar. Sudah ada 15 kapal yang daftar, ujarnya. Baharudin mengatakan bahwa usai merger pada Oktober tahun 2022 lalu, sistem yang digunakan oleh semua cabang Pelindo adalah sama. Pendaftaran dilakukan secara online. Hal ini disebut lebih memudahkan pengguna maupun penyedia jasa. Sekarang itu satu sistem atau satu pintu. Contohnya kalau kapal datang, floatingnya bagaimana, urutannya seperti apa, dan lain-lainnya. Sudah bisa ketahuan kapan keluar dan masuknya. Mereka tinggal buka handphone dari Sabang sampai Merauke kelihatan, ujar Baharudin. Pengguna sistem ini juga berlaku bagi kapal kruiz yang akan datang. Mereka dapat melihat kapan slot kosong di pelabuhan. Dengan demikian tidak perlu antri lama sebab mereka sudah dapat mengantisipasi kedatangan sebelum mendaftar. Satu kapal pesiar berukuran besar dapat membawa 4.000 hingga 8.000 penumpang. Selain itu, awak kapal yang bekerja di satu kapal besar itu berkisar 2.000 orang. Kedatangan satu kapal pesiar ini menjadi berkah bagi pariwisata NTB. Para penumpang ini dapat berbelanja berbagai macam oleh-oleh dan makanan saat berada di Lombok. Biasanya mereka melakukan one day tour berkeliling Lombok. Pelindo Cabang Lembar juga memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk berjualan di pelabuhan saat ada kapal kruiz bersandar. Mereka diberikan tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Umumnya mereka menjual oleh-oleh dan makanan khas Lombok. Kita berikan kesempatan kepada mereka. Tentu harapannya itu dapat membantu perekonomian warga sekitar pelabuhan dan masyarakat NTB pada umumnya, ujarnya. Baharudin juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dia berharap kedatangan kapal raksasa yang membawa ribuan wisatawan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga bisa mendatangkan keuntungan secara ekonomi bagi masyarakat NTB pada umumnya. General Manager PT Pelindo Cabang Lembar sudah mengajak kita bertemu terkait dengan berbagai kedatangan kapal pesiar, kata Kepala Dinas Pariwisata NTB, Bapak Yusron pada Senin 19 September 2022. Pemda NTB akan menyiapkan akomodasi, atraksi, destinasi, dan paket wisata untuk ribuan wisatawan mancanegara yang akan datang ke Lombok. Menurut Yusron, persiapan atraksi wisata dinilai cukup penting dipertontonkan kepada wisatawan mancanegara. Yusron mengatakan bahwa banyak atraksi seni budaya dari 10 kabupaten kota di NTB dengan tema penyambutan tamu. Nantinya akan dipilih atraksi yang berbeda secara bergantian untuk dipertontonkan pada wisatawan. Kita harus persiapkan. Kita segera komunikasi lagi dengan Bapak GM Pelindo, sehingga kita memiliki kesempatan persiapan yang luas, ujar Yusron. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan pelabuhan yang dapat menampung kapal berukuran besar ini sangat bermanfaat bagi dunia pariwisata di NTB. Sebagai daerah dengan tujuan wisata, dukungan PT Pelindo dengan membangun dermaga untuk kapal raksasa ini sangat diapresiasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat NTB.